Itu kalau saya ada di situ, aduh punten, bunda, punten, ya ini punten. Nggak cukupnya belah mana? Ya, kan dulu paling kaya, sekarang habis-habisan demi mendukung suaminya. Masa minta sorban bekas aja malu, itu gimana ceritanya? Ya, segitunya tuh beliau. Suami nggak pulang lama, ya, nggak ada kabar dan nggak bisa WA, ya. Tahu-tahu pulang-pulang, zamiluni, zamiluni, ya, selimuti aku. Ya. Kalau coba suami ibu nggak pulang-pulang, ya, lama, ya, tahu-tahu datang minta diselimuti, ya. Sedangkan suara token udah semarak itu di depannya, tut, minta diisi, ya. So, dilayani dengan baik atau diomelin dulu? Insya Allah. Ya, pantesan dapat suaminya Rasul, ya. Disesuaikan, ya. Nggak pernah lebih mendikan suara. Bahkan akhirnya berkata kepada suaminya, kalau suatu saat aku wafat dan kau butuhkan bantuanku untuk berdakwah, silakan gali tulang belulangku dan kau jadikan jembatan untuk menyeberangi lautan untuk berdakwah. Segitunya, atau wajar ya kalau dimuliakan. Ibunda Asia ini unik bu, ya. Karena kan 2 dari 4 itu di zaman Nabi. Zaman Nabi itu banyak bonusnya bu. Kita tuh umat dari Nabi yang paling terakhir, tapi akan paling pertama diizinkan ke surga kalau lolos ke surga, ya. Yang lain udah selesai hisab, umat nabi-nabi yang lain nggak bisa, tungguin Rasulullah dengan umatnya masuk dulu baru umat yang lain boleh masuk, ya. Ujiannya umurnya lebih pendek, kita tahu ya, orang-orang terdahulu kan umurnya panjang-panjang. Kita mah paling 60 70-an, bahkan ada yang di bawah itu, dan amat sedikit yang lebih dari itu, ya. Yang di 70-an udah gitu, tapi banyak bonus. Ada puasa Zulhijjah, puasa Arafah, ya, 9 Zulhijjah. Puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Setahun ke depan, setahun ke belakang dihapuskan dosanya. Kemarin 10 Muharram puasa Asyura. Puasanya sehari, ganjarannya setahun. 30 hari puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal puasa dianggap seperti 1 tahun berpuasa. Ada malam Lailatul Qadar. Malamnya sehari tapi khairu min alfi syahr, setara dengan lebih baik dari 1000 bulan. Banyak bonusnya tidak? Ya kan di zamannya Nabi Musa atau Ibunda Asia belum bonus kayak gitu. Umur lebih lama, ujian lebih parah, bonus lebih sedikit. Terus atas dasar apa beliau bisa menyusul wanita yang lain itu? Tiganya tadi itu. Ya. Ibadah banyak, oh iya banyak ibadahnya, tapi kan bonusnya lebih sedikit. Tapi karena apa? Sabar. Ya. Karena kata Allah di Quran surat 39 Az-Zumar di ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Tanpa batas. Kalau ditanya, kok sholat pahalanya banyak? Iya, gede. Sedekah ya Al-Baqarah 261 kali 700 kali lipatan standarnya, ya. Tapi kalau ditanya yang amalan tanpa batas, sabar. Dan beliau kan sabarnya bukan sabar ngadepin suami buka laci nggak ditutup lagi, naruh gunting nggak ditaruh tempatnya lagi, naruh anduk sembarangan, ya, ambil baju atasnya nggak diangkat dulu jadi berantakan. Bukan suami yang kayak gitu. Ini suaminya sedurhaka-durhakanya manusia. Coba lihat, manusia paling durhaka mana lagi yang sampai Allah kirimkan 2 nabi untuk ngedakwahinnya? Karena udah nggak ada yang lebih parah dari Firaun. Kalau ada yang di sini berkata, tar dulu kok, suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong ibu, demi Allah. Ya. Karena kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya, iya tuh, udah paling parah soalnya. Ya. Nah aja, ya. Suami ibu bukan Firaun. Nah, tenang aja. Bismillah. Sabar itu bisa jadi ada dosa-dosa kita yang belum layak dihapuskan oleh Allah. Nggak ibadah segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat mulu, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, cita-cita ke surga. Kadang nggak nanggung-nanggung, aku mau surganya bareng Nabi, malaikat juga mungkin geleng-geleng, amalannya apa ini orang, ya. Tapi Allah pengen kabulin, amalan segitu-gitunya gimana ceritanya? Dikasih fasilitas penggugur dosa, ya. Suaminya begitu, ada yang diuji anaknya begitu, ada yang diuji menanti keturunan, ada yang semuanya udah baik, tapi di tempat kerjanya begitu, nggak rugi.
Rugi itu satu, tambah jauh dari Allah, udah gitu aja. Ya. Atau bisa jadi ada hamba Allah yang pengen dinaikin derajatnya. Dan tapi kita amalan sama segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat mulu. Kita nggak kayak Imam Ahmad bin Hambal misal. Dalam kitab Manaqib yang ditulis oleh putranya, diceritakan bahwa sehari semalamnya Imam Ahmad itu sholatnya sekitar 300 rakaat. Kalau sedang sakit, 150 rakaat sehari. Kan kita nggak kayak beliau. Terus naik pakai apa tuh derajatnya? Ditolong. Tahu-tahu ada yang julid, ada yang bilang. Nggak rugi. Ya. Dicaci, dipuji, sama suara ember jatuh. Sama weh. Ya. Tenang aja. Ya. Udah nolongin orang, dia jahat. Ya dia tuh yang rugi. Masa dia yang jahat, saya yang dihukum? Ngaco. Ya. Tenang aja. Ya. Tapi kan kamu jadi korban kezolimannya. Tenang. Ya. Nah, aku bakal mati. Cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga. Padahal dosanya 1. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma 1. Lebih ya. Akhirnya perlu penggugur dosa. Dia ngefitnah saya. Lumayan gugur dosa. Makanya pengen nganterin kue bolu nih ke dia. Stok kue bolu di rumah ya. Tulis ya, buat orang-orang yang mencaci, menghina, yang julid ya, stop. Tapi kan kamu digali-gali aibnya. Tenang, dia ngegali aib kita, begadang dulu, kurang makan, kurang tidur, besoknya tipes. Coba, orang yang ngakunya cinta sama kita aja, gak segitunya tuh ngerelain waktu. Dia mencari foto ibu di Facebook yang paling dulu, yang masih culun tuh dicari, ya. Bela-belain begadang, berarti dia tuh yang paling cinta sama kita. Nah, udah gitu kan, tapi disebarin omongan kamu, disebarin aib kamu. Itulah yang diomongin sama orang lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Emang orang ngomong apa? Dennis, monyong kamu. Tuh, cuma disebut monyong. Emang mulut saya langsung mancung begitu disebut monyong? Iya, malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir. Silakan praktekan. Nyebut monyong tanpa majuin bibir. Susah. Nggak bisa. Tenang aja. Nggak sakit gitu weh. Ya. Emang yang dia sebut apa sih? Dennis banyak omong tuh. Cuma dibongkar 1 aib saya banyak omong. Nggak tahu aja dia saya nggak cuma banyak omong. Banyak utang, banyak cicilan. Biasa aja. Misal ya. Udah. Nggak rugi. Tenang aja. Tapi kan orang jadi ngehina kamu. Nggak rugi ya. Apa artinya dihina makhluk kalau Allah sayang? Tapi kan udah nolong, tapi dia malah jahat. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Rugi ya. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Enak tidak? Bu, suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Sadar nggak? Kita kadang juga suka loh yang palsu-palsu. Apa contohnya? Ketemu temen, terus dia berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Menurut ibu itu ucapan asli gitu? Hah? Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya tambah muda setiap hari itu? Emang ibu bekicot? Ubur-ubur gitu? Ya, bisa beregenerasi terus? Kan enggak ya? Insya Allah. Lagian kayak keong, cong balicong, keong, bekicot itu kasihan bu. Setelah menikah pun mereka nggak bisa tinggal serumah. Gitu ya. Ya Allah. Udah bu, jangan bahas bekicot bu ya. Insya Allah. Jadi, udah tenang aja ya. Tapi kadang kita suka percaya ya. Kenapa rame tiba-tiba? Oh, baru kedengerannya belakangan kali ya. Delay. Lucu juga ya. Saya bercanda sekarang, dia baru ketawanya nanti malam sebelum tidur. Insya Allah.
simpen lawakannya ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah gitulah. Tapi kadang kita tetap aja percaya, udah jelas palsu ya. Tapi aduh, ngaca di depan kaca sendirian, dia juga ya. Gitu ya. Hati-hatilah dengan pujian lu. Mana mujinya irit. Ibu kok awet muda, umurnya berapa bu? Aku udah 42 tau kok. Ih, orang kayak 41,5 gitu kok. Mending bu setengah tahun mau. Kemarin ini ceritanya saya cukur kumis. Ketuker R sama R. Nggak apa-apa tuh, yang penting ngerti lah. Ya, cukur kumir. Enakan cukur kumir bu, udah kebiasaan. Jadi potong rambur nanti ya. Ya, cukur kumir. Ada gitu dipuji sama orang. Ih, habis cukur kumir kok. Wah, iya nih, potong. Wah, terlihat 4 menit lebih muda ya. 4 menit, terkedah ngomong lah. Gak usah ngomong. Udah biarin ya. Senang aja ya. Insyaallah. Bu, ini ibu-ibu kudu digocek dulu ya. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi. Nggak bisa mundur lagi ya. Nggak usah sibuk ngejelasin. Si Kokoma dulu aku lagi muda pakai seragam SMA, lucu tau. Iya bu, lucu. Kalau ibu pengen tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya. Datang ke sini ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Udah tenang aja. Ya. Bu, saya mau survei di sini nih. Ada yang kemarin udah datang ke kajian sebelumnya belum? Banyakan yang belum ya. Saya mau survei dulu ya. Bu, ibu-ibu kenapa kalau foto tuh nggak bisa 1 kali? Bu? Sekali, tetap aja berkali-kali. Belum timernya, nungguin lagi. Bu, terus ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya udah cantik, tapi ibu merem sendiri. Diulang nggak? Ya. Oke, kita ulang. Saya mah paling kasihan sama yang moto. Suka dibilang, "Mas, tolong jangan gendut ya." Gimana? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomelin? Hidup teh gini-gini amat. Gak adil ya. Oke, ulang udah nggak apa-apa. Yang moto sama, 10 orang sama, kameranya sama, sudutnya sama. Tapi yang sekarang yang 9 udah merem. Ibunya cantik sendiri. Itu kan yang diposting. Makasih udah jujur ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Inilah ras terkuat di muka bumi. Hah? Nanti Bapak ada kena juga. Tadi dulu, ini Pak, satu suami bawa 3 istri atau gimana ini Pak? Kok ramean ibu-ibunya Pak? Insyaallah ya ibu-ibu mah. Insyaallah. Gak apa-apa Bu ya. Ibu habis jalan-jalan banyak foto-foto nggak Bu? Ada yang suka foto-foto ya? Nyampe rumah dicek handphone kan? Ternyata foto 282 gitu ya. Diposting semua nggak? Seleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek? Di foto yang ibunya jelek teman ibu pada cantik loh. Gak peduli kan? Pantesan suka berantem sendiri ya. Ya, sekali lagi inilah ras terkuat di muka bumi. Mereka bilang laki-laki lebih kuat, tapi wanita saya rasa lebih kuat ya. Potensi paling sakitnya laki-laki itu paling cuma patah tulang. Tapi kalau wanita, apa yang lebih sakit? Patah hati. Itu maksud saya secara fisik, Ibu. Ih, kebanyakan drama. Secara fisik apa yang lebih sakit? Tuh, melahirkan. Patah hati. Ya Allah. Memang melahirkan. Kata orang medis, melahirkan itu kata beliau ya,
lebih sakit 27 kali lipat lebih sakit dari patah tulang. Tapi siapa yang di sini udah ngelahirin lebih dari sekali? Banyak ya. Padahal pernah ngelihat ibu-ibu baru selesai ngelahirin, dia berkata, ih amit-amit saya nggak mau lagi. Tetep aja ngelahirin lagi. Insya Allah. Ya. Gitu ya. Anita, kata AA tuh Anita ya gitu ya. Bicaranya memang lebih banyak. Sehari 20 ribuan atau 21 ribu kata. Laki-laki 7 ribu. Jadi memang lebih senang bunyi dulu daripada berpikir dulu. Bu, ibu kalau dikejar anjing gimana? Ibu sama anjing larinya kencengan siapa? Anjing. Terus ngapain lari? Atau gini ya, Bu, ibu pengen punya suami yang jujur? Ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Insya Allah. Pengen yang jujur, tapi nggak siap kalau bapak jujur, Pak. Masya Allah. Ya ini ibu-ibu ya, tenang ya. Laki-laki suruh ngelahirin nggak akan kuat, wanita jauh lebih kuat. Saking kuatnya, lihatlah semua film azab pemeran utamanya wanita, betul? Nah, tenang aja ya. Nah, ya, tapi dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha. Sepengen-pengen yang laki-laki ngelahirin, nggak bisa ya, nggak ada rahimnya. Tapi kalau ayahnya yang sudah soleh, pasti ada sejarahnya anaknya tidak soleh. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak. Tapi kalau ibunya yang sudah soleha, istrinya Imron, Hana soleha, anaknya Maryam soleha. Maryamnya soleha, anaknya Nabi Isa soleh. Khadijah radhiyallahu anha soleha, anaknya soleha Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha soleha, anaknya soleh Hasan Hussein. Ya, udah tenang aja. Ini kalau ibu-ibu di sini soleha semua, ya. Insya Allah generasi jadi hebat ke depan. Nah, tenang, bersihin hatinya Bu ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat apa? Pada apa tapi ya? Bukan, surat Asy-Syams ya. Surat ke-91, tadi ayat 9 dan 10-nya ya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Saya pengen kasih kisah ini Bu. Ada orang dermawan Bu, beli kambing, dapat rezeki, dia beli kambing. Minta tolong Pak Kiai di desanya, Pak Kiai tolong dipotong ya, bagiin buat semua masyarakat. Tapi boleh request nggak? Saya minta bagian kambingnya, nggak apa-apa, yang paling terburuk aja dari kambingnya. Ya, beres, dipotong, dibagiin, semua udah kebagian, Pak Kiai setor ke rumah si dermawan. Dikasih, dibuka plastiknya, oh ternyata adalah isinya hatinya dan lidahnya. Terima kasih. Besoknya si dermawan dapat rezeki lagi, beli kambing lagi. Pak Kiai potong lagi ya, bagiin buat masyarakat. Tapi hari ini beda kemarin kan udah minta bagian terburuknya. Saya hari ini minta bagian terbaiknya dari kambing ini. Siap. Begitu akhirnya dikasih, dibuka plastiknya, ternyata isinya sama, hati dan lidahnya juga. Maka nanya kan, kenapa terburuk dan terbaik isinya sama-sama itu? Maka ternyata dijawab, manusia juga begitu. Kalau lisannya dan hatinya sudah baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau lisan dan hatinya buruk, dia bisa jadi seburuk-buruknya makhluk. Bu, Ibu pernah sakit hati nggak sama kambing? Ibu lagi lewat, kurang ajar. Nggak pernah kan? Ya, tapi ibu pernah sakit hati sama mulut orang. Katanya manusia lebih berakal, tapi kok bisa lebih nyakitin dari kambing? Tapi tetap nggak mau nikah sama kambing kan? Ya Allah, ya. Begitu aja. Itu. Oh, angin. Kirain kambing loncat. Udah nggak apa-apa, lebih adem. Ya. Alhamdulillah. Ya. Maka begitu juga kita ini kadang sibuk ngumpulin pahala. Iya betul. Tadi malam sholat,
Tadi pagi subuh udah sholat, bahkan ada yang mungkin udah sedekah, ada yang udah baca Quran, dikumpul, ibarat kita punya ember pahala sendiri, dikumpul semuanya, ya. Tapi kadang kita lupa untuk mengecek ember pahala kita bocor atau tidak. Karena jangan sampai ya kita rugi dong, udah diisi penuh, begitu nyampe tempat tujuan, lah kosong karena bocor. Nah, jangan sampai kita pas nyampe ngehadap Allah, ingat waktu hidup kan aku udah sholat tahajud, waktu hidup aku kan udah ngajar ngaji dan lain-lain. Begitu nyampe di hadapan Allah ternyata bocor, kosong karena bocor. Ya, apa yang bikin bisa bocor paling parah? Ya tadi ya, hatinya ada masalah. Makanya kita bandingin nih, sakit hati sama sakit fisik, apa bedanya? Sakit fisik, Bu, parah tidak parah, sembuh tidak sembuh, ujungnya sama, mati. Akan ada orang udah sembuh, ya, ngelihat tagihannya dari rumah sakit, sakit lagi. Ada yang kayak gitu, ya. Iya. Atau sakit, sehat, pas jalan pulang ke rumah, kata Allah sudah waktunya, ketabrak, meninggal, ada yang kayak gitu, ya. Maka itu dia, ya. Tapi ketika kita sakit fisik di dunia, Bu, sambil menderita, satu, dosa berguguran, ya, dan meninggal, demi Allah penyakitnya nggak ikut, Bu. Tumor gede, dibangkitkan di hari akhir, ikut gitu tumornya? Enggak, demi Allah enggak. Mohon maaf, yang meninggalnya kelindes kendaraan, ususnya kemana-mana, dibangkitkan kembali, utuh demi Allah, nggak berantakan kayak begitu, ya. Tapi sambil menderita, dosa berguguran. Dosanya udah habis, derajat tambah tinggi. Kepahitan kan cuma dua ujungnya. Gugurin dosa, ninggiin derajat. Udah gitu doang. Ya. Udah cuma itu doang. Ya. Sakit tidak sakit, parah tidak parah, sembuh tidak sembuh, ujungnya sama, mati. Kan kata Nabi gini, kalau orang sakit dicabut 3 hal. Senyumannya, cahaya di wajahnya, dan juga dosa-dosanya. Ketika sembuh, Allah kembalikan 2 hal, yang satu tidak dikembalikan. Kembalikan cahaya di wajahnya, kembalikan keceriaannya, senyumannya, tapi dosanya tidak dikembalikan. Ya, kalau sakit. Ya. Jadi bisa jadi yang hidupnya, mungkin kita nggak milih pengen punya penyakit, tapi tahu-tahu Allah berikan penyakit, punten, bisa jadi lebih bersih dosanya daripada yang sehat walafiat. Ya, Insya Allah. Satu. Tapi kalau penyakit hati, di dunia kadang nggak kerasa, tapi demi Allah efek sampingnya ikut. Di dunia nggak kerasa, kan dikagumi orang, dipuji orang, kemana-mana tangannya dicium, dimuliakan, diperlakukan spesial. Lupa, akhirnya timbul kesombongan atau ujub, ngerasa itu dari dirinya, bukan dari Allah yang menutupi aibnya. Meninggal harus dipertanggungjawabkan itu kesombongannya. Ya. Jadi lebih repot mana? Lebih bahaya mana? Sakit kanker atau sakit sombong? Sakit kanker atau sombong? Sombong. Kok kanker bisa bikin orang mati? Kalau dia mati gara-gara kanker, bismillah, gugur dosa-dosa. Bisa jadi lebih bersih daripada yang sehat tapi maksiat. Ya. Tenang aja. Ya. Dan kalau penyakit hati, kalau penyakit fisik gampang ngakunya. Datang ke dokter, jujur kita. Sakit apa? Belah sini. Saya juga kemarin terlalu banyak makan ini. Enak kan jujur? Gak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Gak mau, rahasia. Dokter mah kepo. Atau gimana? Ada bukan dukun. Ya, mesti jujur. Ya. Tapi kalau penyakit hati, kalau ada yang mau ngobatin, sahabatku gak boleh gitu. Itu namanya sombong. Siapa yang sombong? Menggalakan dia. Ya. Padahal lebih bahaya mana? Sakit penyakit hati, ya, daripada penyakit fisik. Udah, tenang aja, ya. Istilah yang penting yang Allah suka, bukan yang kita suka, ya. Menutup, kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan kalau orang masih gampang sedih itu sederhana alasannya, karena dia membaguskan dunianya tapi menghancurkan akhiratnya. Ya, contohnya gini lah, ibu punya rumah di ujung jalan tuh. Untuk ke sana ibu harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya
tanaman hias, pegangan dari emas, karpet empuk, pengharum ruangan, lampu sorot, tapi rumahnya bobrok. Tembok bolong, kaca pecah, atap jebol, tembok retak. Ya. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan? Kenapa kita gampang sedihnya? Kita lagi di dunia nih. Di jembatan, nama jembatannya dunia. Dan kalau kita sibuk bagusin jembatannya aja, padahal suka tidak suka pasti harus pulang ke sana, ke alam setelah dunia, ya wajar atau sedih. Karena kita sedang membagus-baguskan sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Capek lah, nggak enak. Ya. Bagian di sini mah serba terbatas. Ibu beli beras 1 karung 50 kilo, kuat dimakan semua? Enggak, ada sepiring. Tempe bacem yang nyaris basi sama stik tenderloin yang 1,5 juta, bedanya cuma 5 cm gitu. Begitu udah lewat tenggorokan, nggak ada bedanya. Di lambung nggak kerasa, kayak gitu-gitu aja. Dan keluarnya sama, bau. Nggak ada makanan mahal. Kenapa bisa mahal kok? Karena keluarnya wangi. Nggak ada. Tetap aja bau. Ibu punya rumah banyak. Apa ibu menggelinding ke setiap bagian rumahnya? Pengen ditidurin? Saya belum tidur di pojokan, tidur. Enggak. Tetap aja di atas kasur 1x2 yang muat. Ya. Yang nikmatin siapa? Si Mamang sama si Bibi jaga villa setiap hari. Ya. Seger berenang. Ya, lari-larian di taman kayak film India. Mamang, Bibi. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Bebas, ya kan? Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Coba yang punyanya. Belum tentu datang setahun sekali. Mau diakuin nggak bisa, takut ketangkep KPK. Harus pakai nama orang. Ya. Udah gitu, tiap bulan harus maintenance kolam renang, ngisi token. Sevilla segede gitu masa ngisi 20.000? Nggak mungkin. Thanksin, ya. Diledekin sama tokennya. Yang benar aja, bos. Bisa, ya. Udah. Belum gaji karyawan. Dan paling repot, dihisap. Jadi kalau ibu pengen bahagia, enak hidupnya, ibu jaga villa aja, Bu, mendingan. Enggak ya, bercanda, ya. Udah, segitu dulu. Capek juga berdiri, ya. Nah, kalau udah umur segini tuh, sok tua, ya. Dilanjutkan ke sesi selanjutnya, ya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau dikoreksi, barangkali saya ada salah menyampaikan, ya. Terima kasih, barakallahu fikum.